Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oh, belum kedengaran semua nih. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Sebagai saudara seiman kita bisa berkumpul bersama di tempat yang aman dan nyaman ini. Tuhan juga sudah memberikan cuaca yang cerah untuk kita semua dapat berkumpul bersama. Kiranya mari kita beri tepuk tangan yang keras untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Karena Dia begitu baik, karena Dia begitu setia kepada kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita secara masing-masing tenangkan diri sejenak. Mari kita pejamkan mata kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita rasakan kehadirannya. Mari kita sambut kedatangannya Tuhan. Kita semua datang ke sini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin ada sukacita, mungkin ada duka cita, mungkin ada masalah yang kami sedang pikul ya Tuhan. Tapi kami percaya dalam momen ini ya Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik. Suara-suara kami yang terbaik, pujian-pujian kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Karena Engkau adalah sumber kehidupan kami, Engkau adalah pusat kehidupan kami. Yang lain hanya sementara ya Tuhan. Yang lain hanya sekedar rutinitas kami ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, begitu kami berkonsentrasi dan berpusat kepada Engkau ya Tuhan, Engkau yang akan memelihara kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Dan kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Tuhan, dalam kesempatan ini kami ingin memberikan suara-suara kami yang terbaik. Biarlah semuanya berkenan kepadamu. Karena Engkau adalah penyelamat kami, Engkau yang selalu memelihara kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari Alberta, berikan suara kita, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ini adalah pernyataan kami ya Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, benar-benar tidak ada yang seperti Engkau. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang selalu setia menemani kami ya Tuhan. Di musim manapun, di tempat manapun, kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan perlindungan-Mu. Karena Kau penghibur dan pelindung kami. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas. Dipersilakan untuk berdiri Bapak Ibu. Saya angkat tangan kita.
untuk memberikan yang terbaik untuk Raja segala raja. Mari nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersorak Bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sembah Dia, haleluya. Kau yang terbaik bagi kami, Kau yang tak pernah meninggalkan, kasih-Mu yang tak pernah berubah. Hanya Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, karena Kau kami telah ditebus, karena Kau telah diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memberikan pujian kepada Raja segala raja. Haleluya. Kami rasakan kehadiran-Mu, Kau yang akan memanggil kami, Kau yang akan mengangkat kami. Hanya Kau yang layak disembah, hanya anugerah-Mu, hanya mujizat-Mu. Haleluya. Semua nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari Alberta, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Mari Alberta, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pujian-pujian ini untuk Tuhan, Raja segala raja.
yang selalu menemani kita semua dalam sukacita dan duka cita, dalam pengharapan dan juga keterpurukan. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Kami bersuka ya Tuhan atas apa yang Kau lakukan kepada kami. Atas perbuatanmu, selamanya ku kasih. Terima kasih Engkau Tuhan, Kau yang tak pernah meninggalkan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah lagi untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ini semua berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah ibadah raya pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana terbaik Engkau. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat karena dia diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita angkat semua tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Sebelum memulai, mari kita lihat kiri kanan depan belakang, berikan salam yang terbaik, berikan senyuman yang terbaik sebagai saudara seiman. Karena akan ada sukacita di sini, karena akan ada sukacita di sini. Mari Alberta, kita bersukacita. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu, karena Kaulah sukacita kami. Lah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, janji-Mu yang telah menuliskan rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan.
haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh 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 oh, oh 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 oh. Mari Alberta, beri yang terbaik untuk Tuhan. Oh 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 oh, oh 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 oh. Kaulah sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Bagi lambaikan tangan kita Tuhan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya ingin melihat tangan yang diberkati oleh amin. Ya, beri tepuk tangan yang kembali lagi untuk Tuhan Yesus kita. Karena Dia yang memiliki kuasa, Dia yang memiliki kekuatan. Karena Dia yang begitu mulia, begitu yang perkasa, memiliki kekuatan, Raja segala raja. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Dia perlindungan kita semua. kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa
di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Dia tidak pernah berubah. Mari Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Setelah dengan semangat sebagai saudara seiman memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mari siapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Kami bisa mendapatkan pedoman yang baru, pengharapan yang baru, sukacita baru. Biarlah kami menjadi anak yang patuh dan taat ya Tuhan. Karena Engkau yang paling mengerti rencana terbaik kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan yang terbaik apa yang kami miliki ya Tuhan. Tapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memelihara kami. Kasih-Mu tak pernah berubah. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Rasakan kasih-Nya. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, yang mencintai Engkau, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, hanya Engkau yang kami butuhkan ya Tuhan. Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Sampai kapanpun ya Tuhan, dimanapun dan kapanpun, Kau yang tidak pernah meninggalkan. Harapan kami di dalam-Mu ya Tuhan. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap pada. Mari umat GBR, mari kita bangkit berdiri. Mari kita
keluarkan suara kita. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Mari nyatakan dengan lembut ya Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, Yesus, kau segalanya. Pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, Yesusku. Kau segalanya, Yesusku. Kau segalanya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa, itu selalu saya serahkan pada hamba-Nya. Haleluya, Kau Bapa yang senantiasa setia dalam perjanjian-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan untuk sepanjang minggu ini Tuhan sudah jagai kami, pelihara kami. Hari-hari kami yang kami lewati semua karena anugerah Tuhan. Kami hari ini Tuhan bersyukur kembali Tuhan kumpulkan di tempat ini. Tuhan kiranya berkenan bukan hanya memberkati puji-pujian kami, tetapi juga pemberitaan firman Tuhan. Pada minggu Pentakosta ini ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan, bahwa kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kami adalah manifestasi dari penyertaan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang kami hidupi dan senantiasa akan setia sampai akhir zaman. Mendidik kami, menyatakan kebenaran, memperbaiki kelakuan. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, firman-Mu akan bekerja tengah-tengah kami. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kita yang siap mendengar firman bersama katakan amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah kehormatan bagi saya boleh kembali mengunjungi gereja ini untuk kita boleh beribadah bersama-sama mendengar firman Tuhan. Saudara, dalam tradisi Kristen sepanjang abad, hari ini adalah disebut sebagai Minggu Pentakosta atau Pentecost Sunday atau Minggu Pentakosta di gereja-gereja di seluruh dunia. Saya mau memanfaatkan minggu ini menjadi minggu di mana saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Roh yang Mengubahkan. Mari bersama-sama saya, Roh yang Mengubahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar apa itu tradisi Pentakosta, saudara-saudaraku. Tradisi Pentakosta itu bukanlah baru terjadi 2000 tahun yang lalu ketika Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus turun, tetapi itu adalah tradisi dari orang Yahudi. Maka saudara-saudara, itu adalah suatu kesinambungan dari peristiwa dari apa yang terjadi di dalam sejarah perjanjian lama, saudara-saudara. Maka saya akan memberikan satu ungkapan mengatakan dari Sinai ke kamar loteng. Kenapa dari Sinai? Karena kita akan belajar bahwa dimulainya Pentakosta itu adalah waktu umat Allah, ya, saudara-saudara, dalam perjanjian lama, mereka itu hari ke-40 mereka keluar dari Mesir, ya, saudara tahu suatu pengalaman bangsa Israel keluar dari Mesir. Selama hari ke-40 mereka bermukim di padang gurun yang bernama Sinai. Dan kemudian pada waktu itu Musa, saudara lihat nanti ayatnya di rumah saja, Keluaran 23, Imamat 23, Ulangan 16, di mana bangsa Israel kemudian menerima hukum Taurat dari Tuhan. Musa naik ke gunung dan Tuhan memberikan hukum Taurat, dan pada hari ke-50 mereka merayakan sukacita itu menerima hukum Taurat, sekaligus juga merupakan penanda dari panen raya, saudara-saudara. Nah, jadi ada festival panen pertanian, itulah kemudian ada sudah benar. Nah, pada waktu itu saudara-saudara, mereka selalu membawa ucapan syukur berupa apa? Berupa persembahan buah sulung. Apa buah sulungnya? Buah sulungnya adalah gandum yang mereka setelah dapatkan dari hasil mereka. Jadi mereka bersyukur untuk penerimaan hukum Taurat, dan mereka membawa yang namanya buah sulung. Jadi kalau kita bicara buah sulung sebenarnya, kalau kita mau berikan bukan di awal tahun sebenarnya, tapi pada waktu hari Pentakosta sebenarnya, ya. Nah, jadi dalam perjanjian lama Pentakosta itu adalah festival Safaot, yaitu bagaimana mereka dari peristiwa ini mereka menjadi penanda pembentukan Israel sebagai umat perjanjian Allah. Kenapa? Karena mereka sudah menerima Taurat, ya. Dan perjanjian ini ditetapkan melalui Musa dan penekanannya pada hukum Taurat, ya. Nah, oleh karena itu kita sekarang melihat ketika Yesus berkata jangan tinggalkan Yerusalem, ya. Nah, pada hari Pentakosta ada something new. Bayangkan kalau saya bilang gini, tolong jangan tinggalkan Jakarta tanggal 17 Agustus. Saudara pikir apa ya? Saya berkata itu hari kemerdekaan. Apa yang spesial? Oh, itu pasti cuman panjat pinang, upacara bendera dan seterusnya. Tapi di sini Yesus mempergunakan momentum itu untuk menyatakan sesuatu yang lain, ya. Nah, oleh karena itu mari kita lihat bagaimana janji Roh Kudus dalam perjanjian baru dalam Lukas pasalnya yang ke-24, ya. Kita lihat bersama-sama di sana dikatakan dikatakan bahwa Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, maksudnya kota Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Jadi saudara bayangkan, Yesus mengatakan,
kali ini Pentakostanya beda. Ya, apa itu? Bukan pemberian hukum Taurat, tapi suatu hukum yang baru yang diberdayakan oleh Roh Kudus dalam diri kamu, dan Dia akan memberikan kepada kamu kuasa. Mari bersama-sama saya katakan kuasa. Jadi dengan demikian saudara, kemudian di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan seperti ayat yang sangat terkenal, yaitu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Jadi Yesus mempergunakan tradisi Yahudi itu, yaitu Pentakosta itu sebagai suatu momentum bahwa ada suatu perjanjian yang baru. Makanya saudara-saudaraku, pada hari Pentakosta itu dicurahkan Roh Kudus, dan itu menjadi apa? Buah sulungnya bukan lagi gandum, tapi jiwa-jiwa yang multi etnis. Jadi saudara tahu, kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 2, itu orang-orang dari 13 suku bangsa itu datang ke Yerusalem. Mereka penuh Roh Kudus dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Dulu waktu mereka berdoa hanya satu bahasa, yaitu bahasa Ibrani. Tapi sekarang gereja perjanjian baru, buah sulungnya adalah jiwa-jiwa di mana di dalamnya ada multi etnis. Jadi saudara, kalau saudara bicara gereja, ingatlah, gereja pertama sekali didirikan adalah suatu komunitas multi etnis. Itu sebabnya menyadarkan kita bahwa kita adalah keluarga Allah. Amin. Buah sulungnya itu adalah multi etnis. Jadi saudara tidak boleh saudara rasis. Orang Kristen tidak boleh rasis, ya. Mari bersama-sama saya katakan, saya tidak rasis. Ya. Kalau kamu bilang aku benci sama orang Jawa, aku benci orang Jawa, lihat aja nanti Tuhan akan kasih menantumu orang Jawa. Ya. Kalau kamu mengatakan, saya benci sama orang Ambon, saya benci orang Ambon, nanti bisa saja kamu keluar dari gang, kamu dibegal dengan golok yang panjang sama seseorang kejar kamu, tapi begitu mau dibacok kamu ada tangan yang tangkis, ya, dia terluka, kamu terbebas, dan dia masuk rumah sakit yang menangkis pedang itu, saudara-saudara, menyelamatkan kamu. Tapi setelah kamu besuk, kamu tahu ternyata yang menangkis pedang itu adalah orang Ambon, saudara, ya. Jadi kamu mengatakan, wah, ternyata orang Ambon juga ada yang baik gitu, ya. Jadi Tuhan tuh nggak suka orang rasis, ya. Saya 7 bersaudara, 6 laki-laki, 1 perempuan. Saya anak nomor 2. Kami ini keluarga Nusantara. Saya nomor 2. Anak nomor 1 menikah sama Chinese, ya, Chinese Kutoarjo. Sekarang mengembalakan di Denpasar di Bali. Istri saya orang Batak. Adik saya cewek salah satunya menikah sama orang Karo. Di bawahnya menikah sama orang Manado. Di bawahnya sama orang Ambon. Jadi kita ini keluarga Nusantara. Ada yang sama Chinese, Batak, Ambon, Manado, gitu ya. Masih ada yang belum menikah. Barangkali ada yang berminat nanti daftar kepada saya, ya. Ya, membawa pas foto, ya kan? Ada 1 cowok belum menikah, ya, anak terakhir. Yang berminat nanti cewek di sini, serahkan pas foto 2 kali lapangan sepak bola. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang itu dibawa perjanjian anugerah. Kalau dulu adalah Taurat, saudara-saudara. Dan Pentakosta ini adalah empowerment. Nah, sekilas perbandingan ini, maka kita lihat perbandingan antara Pentakosta PL dan PB di sini. Kalau itu yang di PL itu adalah hari raya, ya, tradisi mereka menerima hukum Taurat. Tapi di PB kedatangan Roh Kudus. Yang di bawahnya itu adalah perayaan panen, ucapan syukurnya panen. Tapi di dalam perjanjian itu panen jiwa-jiwa, multi etnis. Yang di PL itu hukum diberikan di Sinai, sementara Roh Kudus diberikan di Yerusalem. Yang di PL itu perjanjiannya melalui Musa, tapi ini perjanjian baru melalui Kristus. Ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara, apa bedanya antara pekerjaan Roh Kudus dalam peristiwa kelahiran baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan Pentakosta, ya, Pentakosta, yaitu baptisan Roh Kudus. Apa bedanya? Supaya Anda tahu nanti bedanya, karena ada gereja-gereja yang nggak percaya adanya pembedaan antara baptisan Roh Kudus dan terima Yesus. Karena mereka mengatakan terima Yesus kan sama saja, Roh Kudus sudah dalam hati kita, ya. Jadi nggak ada bedanya. Nah, kita sebagai orang GBI, orang keluarga besar Pentakosta Karismatik, percaya bahwa ada suatu pengalaman yang terpisah antara kelahiran baru dengan kemudian ada satu pengalaman yang disebut dibaptis Roh Kudus dalam peristiwa Kisah Rasul ini, saudara-saudara. Nah, saudara, saya akan jelaskan dulu
pekerjaan Roh Kudus dalam kaitannya kelahiran baru, ya. Nah, dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14 dikatakan bahwa Roh Kudus itu dikatakan sebagai jaminan. Dalam bahasa Inggris lebih klop, dalam bahasa aslinya Yunani dikatakan ketika kita terima Yesus, kita terima Roh Kudus dalam peristiwa kelahiran baru, dikatakan you were marked in him, kamu telah ditandai dalam dia with a seal, dengan namanya matrai, ya, matrai dengan seal, ya. Coba kita lihat di dalam teks Indonesia itu dikatakan di dalam Efesus pasal 1, ya. Efesus pasal 1, saya mencantumkan bahasa Inggris sana, tapi kita lihat Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ya. Dikatakan maksud saya ditegaskan dengan kata-kata demikian, terjemahan yang baru dari LAI, ya. Dikatakan di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran itu Injil, keselamatan. Dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itu adalah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadi milik kita untuk memuji kemuliaannya. Perhatikan, ya. Jadi waktu kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai jaminan. Nah, menariknya dalam bahasa Yunani, kata jaminan di situ adalah arabon. Mari bersama-sama saya katakan arabon. Ini bukan abon sapi, ya. Arabon itu artinya uang muka. Jadi jaminan itu dalam teks Indonesia disebut jaminan. Tapi sebetulnya itu dalam bahasa Inggris dikatakan deposit guaranting, garantor atau penjamin. Saudara, kalau menjual gedung ini, misalnya saya jual gedung ini 5 miliar. Lalu orang kasih DP. DP-nya misalnya 100 juta. Bisa nggak saya nikmati jaminan ini? Bisa, saya bisa pakai 100 juta ini untuk makan restoran, beli barang, segala macam. Tapi ini bukan pembayaran yang seluruhnya. Oke? Nah, jadi demikian juga segala yang baik dalam sorga itu, ya, yang nanti akan kita nikmati itu, diberi sekarang jaminan melalui Roh Kudus. Jadi kita bisa mencicipi yang namanya realitas sorga, sukacita, damai sejahtera, keadilan, kebenaran, kesucian, apalah yang baik dalam kerajaan sorga itu nanti akan secara penuh kita terima. Tetapi sekarang diberikan cicipan melalui peristiwa terima Yesus, Roh Kudus turun, yaitu kita disil, katanya, kita dimateraikan. Jadi ketika kita terima Yesus, Roh Kudus memateraikan kita. Amin. Nah, apa guna materai? 3. Yang pertama, materai itu memberikan informasi kepada kita tentang siapa pemiliknya. Jadi kalau misalnya saya mengirim surat rahasia, saya materaikan, ya, saya stempel nama saya, Presiden Republik Indonesia, saya stempel. Oh, ini berarti pemiliknya adalah presiden yang ngirim ini, ya. Yang kedua adalah proteksi. Makanya kalau dikatakan jangan terima kalau materainya rusak gitu. Saudara kalau beli aqua atau minum apa itu, ya, dikatakan, atau beli apa aja lah, ya, yang pakai segel, jangan terima kalau segelnya rusak gitu. Kenapa? Karena nggak ada jaminan tentang apanya ini, apa namanya, kualitasnya ini. Jangan-jangan nanti sudah kena bakteri gitu, ya. Jadi tersil. Jadi Roh Kudus itu memproteksi kita. Ketika kita terima Yesus, Roh Kudus itu memberikan kepada kita, bukan hanya kita milik Yesus, tapi juga kita terproteksi. Ya, untuk apa? Untuk selama-lamanya kita masuk surga. Amin. Jadi ketika kita terima Tuhan Yesus, kita sudah pasti masuk surga. Kenapa? Karena Roh Kudus sebagai deposit dalam diri kita memproteksi kita. Sehingga itu sebabnya mengapa dengan yakin kita percaya kita sudah diselamatkan. Amin. Dan yang ketiga, gunanya materai itu adalah validasi hubungan, ya. Jadi adanya hubungan. Jadi kalau ada seseorang yang memberikan materai, itu ada suatu relasi yang khusus di antara si pengirim dan juga si penerima dokumen tersebut. Demikian juga kita. Itu adalah tidak bisa hilang, saudara-saudara, ya. Next. Tetapi saudara-saudaraku, berbeda dengan pekerjaan Roh Kudus yang terkait dengan pengurapan yang dikatakan Kisah Rasul 2 ini dan Efesus pasal 5 ayat 18. Ini tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Keselamatan tadi sudah disil, sudah dimateraikan, ya. Tetapi setelah itu dalam Kisah Rasul dikatakan penuhlah mereka oleh Roh Kudus dan mulai berbahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka.
Efesus 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur yang menyebabkan kebinasaan, tetapi hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan pekerjaan Roh Kudus dengan keselamatan. Ya. Artinya apa, saudara-saudaraku? Artinya ada satu momen di mana satu waktu kita mengalami suatu lawatan Roh Kudus yang tidak ada kaitan dengan keselamatan, tetapi bagi apa? Bagi empowerment, bagi pemberdayaan, bagi misi, pemberdayaan untuk hidup dan seterusnya, nanti saya akan jelaskan ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya nggak tahu pengalaman saudara ya. Saya pertama kali terima Yesus sebagai seal keselamatan saya. Kalau nggak salah waktu itu saya kelas 5 SD atau kelas 6 ya. Saya terima Yesus. Waktu itu di kampung kami, di gereja di kampung kami, kedatangan sekelompok anak muda dari kota Medan pada waktu Paskah. Mereka datang membawa drama ya, membawa drama Paskah. Kemudian pada waktu itu saya masih ingat persis ya, waktu saya masih kelas 5 atau kelas 6 SD, saya udah lupa lah pokoknya. Pokoknya itu belum SMP kayaknya. Nah pada waktu itu mereka mengajak jemaat itu bernyanyi. Saya nggak pernah lupa lagu itu. Lagunya begini. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib Tuhan berdiri. Itu terjemahan dari bahasa Inggris ya. Dikatakan on the hill, gitu kan. Di situ ada waktu dia nyanyikan lagu itu, anak-anak muda itu, saya nggak tahu. Saya seperti orang yang merasa berdosa sekali sama Tuhan. Saya nangis. Lalu waktu itu saya buka hati saya dipimpin oleh seseorang untuk terima Yesus. Tapi pekerjaan pengurapan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus saya terima baru tahun 1989. Berarti berapa? Lebih dari 15 tahun kemudian. Ya barangkali ya. Setelah saya mahasiswa, saya terima baptisan Roh Kudus di Medan, saya next ya. Saya mengalami apa yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus. Seperti para murid ini menghabiskan 10 hari untuk berdoa seperti pesan Yesus supaya mereka dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Ya. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Nanti kita akan lihat ya. Next. Jadi saudara-saudara harus tahu ada satu momentum dalam hidup saudara, bukan sekedar percaya Yesus, ya Roh Kudus tinggal, tapi juga saudara-saudara dipenuhi Roh Kudus. Ya. Semua orang dimateraikan Roh Kudus ketika mereka percaya, tapi nggak semua orang dipenuhi Roh Kudus. Tergantung apakah saudara mau menyerahkan hidup saudara kepada Roh Kudus, mau dikendalikan Roh Kudus, dan ini peristiwa yang bisa berulang-ulang kali kemudian untuk dipenuhi Roh Kudus, memenuhi tugas kita, saudara-saudara. Ya. Nah, next. Kita perhatikan bahwa kemudian ada fenomena berbahasa lidah, tapi sebenarnya berbahasa lidah itu hanyalah demonstrasi sebagai gambaran adanya persembahan buah sulung tadi, yaitu multi etnis tadi. Mereka berbahasa 13 suku bangsa yang di Yerusalem itu. Ya. Itu sebabnya yang lebih penting dari situ adalah bukan berbahasa lidahnya, tapi bagaimana kemudian mereka itu mengalami beberapa fenomena-fenomena. Next. Ya, mungkin skip aja ini. Ya, next. Jadi saudaraku singkatnya bahwa penuh dengan Roh Kudus itu bukanlah sekedar pengalaman, perasaan, emosi, tapi menyerahkan hidup kepada orang percaya kepada Tuhan. Ya. Kita orang-orang Pentakosta karismatik sangat familiar dengan emosi ya. Dan itu nggak salah ya, pengalaman ya. Kita ini berbeda dengan katakanlah misalnya orang Katolik, orang GPIB, atau orang Kristen HKBP dan segala macam yang kita sebut sebagai gereja-gereja aliran Protestan lah gitu ya. Kita lebih kepada karismatik, sehingga salah satu perbedaannya adalah kita dengan mereka adalah kita memang menekankan pengalaman, menekankan emosi, apalagi kita mengalami yang disebut dengan pengalaman Roh Kudus itu nggak bisa diam-diam, tapi emosional itu. Menurut saya itu bagus dan harus dipertahankan, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita kemudian ketika kita mengalami zaman Roh Kudus, kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Itu jauh lebih penting. Ya. Apa gunanya orang teriak-teriak di KKR,
mau siapa yang mau dijamah Tuhan, siapa yang mau diurapi. Lalu teriak-teriak. Tapi sampai di rumah tetap aja ditinju istrinya, dia digebukin istrinya, ya kan? Teriak-teriak waktu pengurapan jatuh, lalu teriak-teriak gitu. Tapi pulang ke rumah masih menipu orang, ya. Pergi ke kantor masih menipu orang, ya. Kemana-mana bawa roh perpecahan, ya. Jadi saudara-saudara, gak ada gunanya, ya, kita emosional, punya pengalaman-pengalaman yang spektakuler karena pekerjaan Roh Kudus, tapi ada orang-orang yang di belakang gak pernah terlalu emosi, dia simak firman Tuhan, dia cuma manggut-manggut. Lalu dia pulang ke rumah, dia cium kaki istrinya dan berkata, ampuni saya telah berdosa kepadamu. Ya, pergi pulang ke kantor, dia berhenti mencuri, berhenti menipu orang. Mana yang benar? Dua-duanya harus ada. Ya, bukan berarti saya berkata begini nggak perlu pengalaman dan perasaan. Tetap dipertahankan itu. Maksud saya adalah orang-orang Pentakosta itu ketika Roh Kudus turun, dia mengalami suatu pengalaman-pengalaman itu rohani dan juga emosi itu is okay. Bagi saya itu is okay. Tapi kita harus mulai bertumbuh di dalam pengenalan akan apa yang Roh Kudus mau dalam hidup kita, saudara-saudara, ya. Dan nanti kita lihat profil gereja seperti apa ini, ya. Nah, saudara, kita akan perhatikan ketika Roh Kudus turun atas gereja perjanjian baru pada masa itu, ada ciri-ciri yang menyertai, yang terlihat, ya. Dan ini saya nggak tahu apakah saudara dulu mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda bahasa lidah atau ada satu momentum saudara tiba-tiba menggebu-gebu cinta sama Tuhan gitu, ya. Tapi perhatikan beberapa ciri-ciri gereja yang waktu itu yang diurapi Roh Kudus. Yang pertama, yaitu gereja yang diurapi Roh Kudus pada waktu itu menjadi militan. Menjadi militan. Ya. Militan dalam apa? Pertama, militan dalam bersaksi, ya. Next. Saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah dinamit atau roh pendorong. Makanya dikatakan, tunggu di kota ini, aku akan mencurahkan rohku, dan itu akan mengempower kamu, memberi kepada kamu kuasa seperti dinamit. Karena tujuan Pentakosta adalah misi, yaitu reaching all people dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Mereka dikatakan Kisah Rasul 4:31, mereka makin berani memberitakan firman Tuhan. It's happened to me, terjadi pada saya 1989. Waktu itu saya mahasiswa teologi, ya. Manajemen. Belum sekolah teologi, belum pernah mimpi jadi pendeta. Tapi ketika saya mengalami baptisan Roh Kudus itu, saya itu cinta mula-mula tergila-gila sama Tuhan, pergi kemana-mana menangkan jiwa-jiwa. Saya bagi traktat zaman itu, saya nggak punya modal pengetahuan Alkitab. Saya bagi kaset Yusuf Roni, dan saudara ingat kalau generasi saya tahun 80-an, ada seorang Kiai Haji besar namanya Kiai Haji Amran Amrit, bertobat terima Yesus. Lalu dia terbitkan terbitan-terbitan stensilan Yesus menurut Al-Quran, bla bla bla. Itu saya bawa, saya bagi-bagi, saya fotokopi, saya bagi-bagi orang, ya. Saya yakinkan mereka bahwa Yesus adalah juru selamat, ya. Itu dari 5 orang, 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang, anak-anak muda saya menangkan penuh Roh Kudus. Mereka itu ada yang pencopet, garong, nggak pernah ke gereja, ada preman di pasar, tukang beca, tukang pemulung, itu jamah Roh Kudus. Orang di kos bilang, Joni Prius udah gila, ya, tiap hari ngomong Yesus, ya. Saya nggak bisa tahan nggak cerita Yesus. Saya mengalami apa yang disebut dengan kuasa untuk bersaksi. Ya. Tiap hari saya memikirkan bagaimana membawa anak-anak muda kenal Tuhan. Ya. Lalu makin banyak anak muda datang, Kami kontrak rumah sampai nggak muat di Jalan Rakyat di Pelita 4 di Medan. Ya, makin banyak. Dan saudara tahu, waktu itu setiap kali saya khotbah, saya belum tahu cara khotbah. Saya cuma catat 15 menit saya khotbah, itu pun saya bacakan. Dan waktu doa, itu orang manifestasi. Itu kebaktian bisa 3 jam gak kelar-kelar, 4 jam gak kelar-kelar. Saya gak tahu, ini fenomena apa? Orang-orang dilawat Roh Kudus dan mereka militan melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, menginjil. Ya. Saya bilang sama anak muda itu, siapa yang mau dijamah Roh Kudus maju ke depan. Banyak ini. Saya lihat ada cewek satu di sana. Langsung makser hati saya.
ini cewek boleh juga ini. Besok-besoknya saya tantang lagi, siapa yang mau dijamah Tuhan, punya masalah segala macam, maju lagi, cewek itu maju lagi. Makser, wih, ini cewek datang lagi. Wah, boleh juga cewek ini ya. Setiap kali saya khotbah dia maju ke depan, saudara. Akhirnya waktu saya tumpang tangan di atas kepalanya, udah tumpangin tangan semua. Di atas kepalanya saya bilang, Tuhan, biarlah Tuhan jiwanya untuk Tuhan, orangnya untuk saya Tuhan. Dan puji Tuhan jadi istri saya sekarang. Ya, puji Tuhan. Jadi istri saya itu adalah hasil penginjilan. Oke. Nah, dia dijamah Roh Kudus pada waktu itu. Dulu istri saya waktu masih muda, belum pacaran dengan saya, dia benci sekali sama karismatik. Sama teman-temannya suka dilemparin batu kalau ada orang karismatik doa di rumah. Ya, baru mereka lari, lemparin begitu. Ya, dulu kami begitu di kampung ya. Itu listrik kampung dulu itu diputusin. Kalau kita lagi penyembahan, lagi kebaktian, nggak tahu siapa dari kegelapan aja tiba-tiba ya listrik desa kan sederhana, cuman kabel kecil-kecil begitu ya, dari pakai genset desa kan, itu diputusin sama mereka. Ya, dilemparin di sana kan nggak genteng tapi seng ya, seng. Jadi kutang pung gitu saudara ya, diributin kita ya. Tapi yang ngeributin itu ketemu Roh Kudus dan akhirnya jadi orang karismatik ya. Oke. Nah, yang kedua, mereka itu gereja yang militan berdoa dan menyembah Tuhan, ya. Jadi Roh Kudus itu punya daya dobrak di mana orang Kristen KTP suam-suam nggak bergairah, ya. Mereka menjadi intim dengan Tuhan, mereka menjadi pendoa, penyembah yang powerful, ya. Itu yang itu yang menandakan gereja mula-mula bagaimana Roh Kudus turun atas mereka. Saya masih ingat waktu saya masih di kampung dulu, saudara, kalau udah hari doa 10 malam, kami selalu lewat mau ke gereja itu ada lapo atau warung tua gitu ya. Ada pemiliknya itu marga Pak Pahan atau apa gitu ya. Orangnya nggak pernah ke gereja, kerjanya cuma mabuk, dia punya warung alkohol gitu ya. Dia ejek-ejek kita, tapi nggak tahu kenapa siapa yang mengajak dia pada waktu ibadah 10 malam, dan Tuhan lawat dia dengan dahsyat. Akhirnya dia menjadi orang Kristen yang militan ya. Rajin ke gereja, ya doa terus, baca firman terus ya. Kenapa? Karena nggak mungkin Roh Kudus itu kerjanya diam-diam ya. Pasti sesuatu pengalaman yang powerful pasti terlihat ya. Kemudian gereja yang militan melayani, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara kita perhatikan, waktu Roh Kudus turun pada mereka itu mulai terlibat dalam melayani. Seperti distribusi karunia-karunia dalam mereka. Nah, saudara, ini penting ya. Saya ada sesuatu yang mau saya katakan, sesuatu yang penting. Gini, orang Kristen, ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Roh Kudus memenuhi saudara, ada 2 tugas penting yang Tuhan kasih kepada kamu. Pertama ke dalam, yaitu gereja Tuhan, dan yang kedua adalah keluar, yaitu misi. Ke dalam itu gini, kamu harus menemukan kontribusimu di gereja lokal semacam ini berdasarkan karunia yang Tuhan kasih kepada kamu. Jangan satu orang pun di gereja ini yang menganggap kamu nggak punya karunia. Semua kita diberikan karunia Roh Kudus. Dan itu dipergunakan untuk pembangunan tubuh Kristus menuju kepada gambaran yang ideal, yaitu Kristus adalah kepala. Jadi saudara temukan di sini. Kalau saudara misalnya saudara, oh saya ini kok punya passion, setiap kali saya melihat orang menderita kok hati saya kok terenyuh ya. Setiap kali saya terenyuh, oh saudara berarti cocoknya di pelayanan diakonia. Temukan di sini, oh saya kok punya passion memimpin ya. Ya udah, ambil satu kelompok sel Anda pimpin atau anak-anak muda. Kok saya punya passion main musik ya, mari main musik. Pokoknya ke dalam saudara harus berkontribusi, jangan menjadi orang Kristen penonton. Saudara, oh saya kok senang traveling ya. Oh, bentuk di sini suatu pelayanan misi yang mission trip dari tempat ini. Apalagi, mungkin saudara temukan, oh saya kok punya passion untuk menasehati ya. Oh, berarti saya cocok untuk melayani di bidang konseling di tempat ini. Mengencourage orang, membesarkan hati orang. Itu artinya kita berfungsi seperti Roh Kudus berikan kita karunia-karunia. Dan itu yang terjadi dalam gereja mula-mula. Yang kedua adalah temukan di luar sana misi saudara. Karena Roh Kudus yang mengempower kita, temukan apa yang bisa kita lakukan berdasarkan passion yang Tuhan kasih pada kita. Saudara,
Ada satu gereja Betel Indonesia di Kelapa Gading. Saya nggak usah kasih tahu ya di mana. Digembalakan sama seorang pengusaha, mantan mahasiswa S3 saya. Dia bilang gini, Pak Gultom, dulu saya nggak sengaja bangun gereja. Saya nggak pernah berminat dulu mengembalakan. Saya dulu nggak punya rencana membuat gereja. Kebetulan saya beberapa kali khotbah di gereja itu ya. Ini yang dia temukan. Ini yang saya maksudkan menemukan misinya keluar ya. Rupanya satu kali dia suka lewat di sebuah apartemen di Kelapa Gading. Saudara di apartemen yang tidak apartemen mewah, tapi apartemen menengah ke bawah. Ya, tolong saya koreksi kalau salah ya. Katanya orang-orang sih, ya. Isinya mayoritas 2 di apartemen itu. 1 istri simpanan. Jadi walaupun sederhana apartemennya, tapi suka parkir di situ BMW, Mercy, gitu, Alphard, gitu ya, siang-siang atau apa. Jadi ada orang yang simpan istrinya di situ, gitu ya, katanya. Yang kedua isinya adalah orang-orang tua, encim-encim sama kakek-kakek, anaknya sudah mentas, anaknya sudah pada bekerja, sudah berkeluarga, ada yang di luar negeri, ada yang di kota lain, ada yang mana-mana. Dibelikan apartemen sama papa mamanya, dikasih mbak atau pembantu di situ, dan dia ini, mahasiswa saya ini, pengusaha ini, dia perhatikan setiap pagi mereka tuh ratusan kakek nenek itu atau orang-orang tua itu nggak ada kerjanya, cuman berjemur di bawah dan gerumpi, kumpul-kumpul, ya karena nggak ada kerjanya kan, mereka kumpul-kumpul di situ ya, gerombol-gerombolan gitu ya. Makan bakmi lah, apalah apa gitu kan, nggak ada kerjanya lagi gitu ya, karena sudah pensiun ya dan segala macam. Lalu diperhatikan sama teman saya, dia ada ide, tiba-tiba Tuhan kasih hatinya, dikumpulkan mereka, diajari bikin mie ayam, bikin tahu, bikin bersulam dan segala macam, jadi komunitas. Setelah jadi komunitas, jadi gereja Betel Indonesia. Dan waktu pertama kali gereja itu dibuka, saya khotbah di situ, jemaatnya 99% adalah orang-orang sepuh. Sehingga dia bilang, Pak, setiap minggu kerja saya ngubur orang mati. Tapi berapa bulan lalu saya khotbah, sudah banyak keluarga-keluarga muda, sudah 50-50 saudaraku, amin. Nah ini kan suatu cara dia melihat ini di luar ini, apa yang Tuhan kasih ke hati dia, beban gitu ya. Dia bilang nggak sengaja, akhirnya jadi komunitas. Bahkan menjadi tesisnya di SDT Betel Indonesia, di mana saya dosen, ya. Diangkat kasusnya itu, bagaimana dia memperhatikan orang-orang seperti itu. Saudara kalau pergi ke apartemen Mediterania yang di dekatnya Central Park itu juga banyak orang tua di situ. Dan ada gereja di lantai 22, saya suka khotbah di situ, gereja teman saya, gembalanya teman saya. Itu juga ada pelayanan khusus untuk menjangkau orang-orang tua di sebelah itu, ya. Dan itu banyak komunitasnya, ya. Kasihan mereka senior citizen itu tidak dilayani. Oke. Itu yang pertama, yaitu Roh Kudus memberi kepada mereka menjadi gereja yang militan. Yang kedua, saya cepat karena waktu saya sudah setengah jam ya. Yaitu gereja yang diropi Roh Kudus itu adalah gereja yang mencintai kekudusan, ya. Artinya saudara-saudaraku, kita perhatikan bahwa roh itu adalah roh kekudusan, namanya saja Roh Kudus, sehingga membuka mata rohani kita. Dan Roh Kudus itu dikatakan, berilah dirimu dipimpin oleh roh, maksudnya apa? Ingat, next. Roh Kudus itu punya, sebagai pribadi, skip aja, ya ini. Yaitu apa? Yaitu dia punya kehendak, punya perasaan, punya intelektual. Jadi Roh Kudus itu bukan hantu, bukan impersonal being, bukan keberadaan yang impersonal, tapi dia personal seperti kita. Makanya dia bisa berduka, dia bisa marah, dia bisa bersuka cita. Ketika kita berbuat dosa, dia didukakan, ya, mendukakan Roh Kudus. Itu sebabnya ketika orang makin dipenuhi Roh Kudus, makin hidup seperti Kristus, ya. Next. Maka saudaraku, semakin Roh Kudus memenuhi seseorang, semakin termanifestasi dalam dirinya kepenuhan Yesus, mengenakan Yesus, ya.
Saudara tahu ada seorang ahli teologi yang bernama Profesor Johannes Verkwil, orang Belanda, pernah tinggal di Indonesia, ngajar di Indonesia tahun 60-an. 60-70-an ya. Dia nulis buku banyak. Dia seorang ahli teologi terkemuka di dunia, tapi pernah tinggal di Jakarta, pernah mengajar di Jakarta. Dia mengatakan dalam bukunya, apa tanda dari seorang yang disebut dewasa dalam Kristus atau seperti Kristus? Dia bilang begini, kalau keinginanmu ya sudah kalau kamu menginginkan kamu mencintai apa yang dicintai oleh Tuhan dan membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Kalau kamu masih mengasihi apa yang dibenci oleh Allah, kamu belum hidup seperti yang Tuhan mau. Masih banyak di antara kita, jujur aja, mencintai apa yang dibenci oleh Allah. Tuhan benci rasisme, tapi ada orang rasis. Tuhan cinta keadilan, tapi kita tidak berlaku adil. Tuhan mencintai orang-orang yang terhilang, tapi kita nggak mau mencintai orang-orang terhilang, dan seterusnya, saudara ya. Dan mencintai apa yang dibenci oleh Allah dan membenci apa yang tidak mengasihi apa yang dikasihi oleh Allah. Tapi ketika Roh Kudus datang, dia akan memberikan kita suatu pencerahan baru. Yang ketiga, 2 poin lagi ya sebelum kita tutup. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus itu bukan hanya mendobrak kita untuk militan ya, dan yang kedua, Roh Kudus membuat kita makin hidup mencintai kekudusan. Yang ketiga, ketika Roh Kudus memenuhi gerejanya, dia menjadi gereja yang penuh kuasa. Mari bersama-sama saya katakan penuh kuasa. Banyak kesaksian dalam Kisah Rasul, bagaimana kemudian para rasul itu melayani Tuhan itu dengan kuasa, mujizat, tanda-tanda heran. Mereka memberlakukan apa yang disebut sebagai kuasa Tuhan untuk mereka rasakan di tengah-tengah pelayanan mereka, sehingga membawa orang datang kepada Kristus. Ya. Jadi saudara-saudaraku, pada saudara ada kuasa. Amin. Ketika kita diberdayakan Roh Kudus, kita menjadi orang yang punya kuasa. 20 tahun yang lalu ketika kami, mungkin 20 tahun lebih yang lalu, ketika kami tinggal di Lipu Karawaci, di perumahan Ubud Kencana, kemudian pindah ke Ubud Asri, Ubud Kencana, kami tinggal di klaster sana, di gang 3 atau 4 ya, saya lupa. Nah, saudara, rumahnya kecil ya, itu pertama kali kami punya rumah. Kemudian di gang 8 di Hook ada rumah agak besar, sedang direnovasi, milik seorang yang saya kenal. Dia melayani Tuhan, dia punya bisnis kecil-kecilan, jadi dia renoplah rumahnya supaya lebih besar. Pada waktu sore-sore dia lari-lari ngos-ngosan datang ke rumah saya. Pak, tolongin Pak Gultom, tolongin. Saya bilang, tolongin apa Pak? Pak, ayo dong Pak ke rumah saya yang lagi direnov Pak. Kenapa? Itu tukang-tukang saya nggak mau lagi melanjutkan renovasi Pak. Katanya melihat hantu di sana, ada penampakan-penampakan di dapur dan di di kamar gitu. Jadi maksudnya Bapak apa? Ayo Pak, tolong dong Pak, doakan Pak tengking setannya Pak, urapi rumah saya Pak. Oke, saya bilang, boleh. Saya pergi ke situ jalan kaki karena cuman berapa blok gitu ya. Lalu saya urapi dengan minyak, dalam nama Yesus, ini milik Tuhan, ini milik Tuhan. Dalam nama Yesus, setan tidak berkuasa di sini, bla bla bla. Lalu saya kumpulin tukangnya. Tukangnya bukan orang Kristen. Ada berapa orang gitu, sama yang tuan rumah ini, bapak ini. Saya nggak lama-lama doa, saya bilang dalam nama Yesus saya persembahkan rumah ini, di mana di sini ada kerajaan Allah, segala kuasa kerajaan setan saya tengking dalam nama Yesus, keluar gitu. Nah, saudara, setelah itu saya jalan pulang, jalan kaki. Tiba-tiba saya dengar suara Tuhan. Ini nyaris seperti audible, orang bicara gitu. Saya lihat nggak ada orang. Tuhan bilang gini, ngapain kau doakan rumah itu? Loh, saya kaget. Loh Tuhan, saya kan pendeta. Kalau ada orang minta doa, kenapa saya nggak layani Tuhan? Kok Tuhan malah tegur saya, ngapain kau doakan rumah itu? Coba kamu mikir, dia bilang. Saya mikir, Tuhan tuh rupanya bikin apa juga ya, ada lucu-lucunya juga Tuhan rupanya ya. Jadi Tuhan bilang gini, coba kamu pikir siapa nama pemilik rumah itu. Sudah tahu siapa nama pemilik rumah itu? Yang takut sama setan itu namanya Pak Paulus.
Dia bilang itu kan namanya Paulus, mestinya dia itu nggak takut setan. Ngapain kau doakan rumahnya gitu? Oh iya juga Tuhan ya. Jadi saudara, kalau ada rumah murah di Jakarta ini karena ada penampakan-penampakan, waktunya saudara beli rumah itu karena dia akan lari tunggang langgang. Amin. Karena saudara punya kuasa. Amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Amin. Iya dong. Ya, jangan takut sama kuasa apapun. Ya. Di tangan saudara ini ada kuasa Roh Kudus. Amin. Itu sebabnya orang yang hopeless, nggak ada pengharapan, orang yang kalah, orang yang mengalami trauma, orang yang mengalami kehidupan yang aut-autan, hancur-hancuran, letakkan tangan yang penuh kuasa ini ke dagunya dan berkata, di dalam nama Yesus ada pengharapan di dalam Yesus padamu. Amin. Kamu membawa pengharapan. Makanya waktu Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku untuk mengurapi, membawa kabar baik, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, di mana yang terbelenggu dilepaskan, yang dipenjara dibebaskan, dan yang terikat, yang buta dicelikkan. Yang buta di situ tidak sekedar buta fisik, bisa buta kebenaran, ya, buta realitas kerajaan sorga, bisa buta yang lain, saudara-saudara. Ya. Dan itu sebabnya mengapa saudara harus praktekkan kuasa ini. Amin. Ya. Soal orang sembuh apa enggak itu bukan urusan saudara, itu urusan Tuhan. Tugas kita adalah setiap kali kita lihat belenggu-belenggu setan yang termanifestasi dalam bentuk penyakit, kerasukan setan, atau dalam bentuk ketakutan mati, atau dalam bentuk tidak ada pengharapan, saudara bawa kuasa itu dan tengking dalam nama Yesus. Amin. Harus. Ya. Perkataanmu itu adalah perkataan kuasa. Dan itu harus kita praktekkan, saudara. Dan saudara, saya mau cerita buku ini. Ya, next. Kuasa itu bukan hanya terjadi, saudara-saudara, dalam bentuk yang saya katakan setan itu. Next, ya. Saya mau share mengenai buku ini. Mana orangnya? Sebelum ini. Jadi gambar ini, saudara, ini adalah Azusa Street 1906. Saudara tahu kan Azusa Street kan? Azusa Street itu adalah kebangunan rohani di Jalan Azusa, California. Ini menandai, di Los Angeles maksud saya, ini menandai sejarah gerakan Pentakosta modern dengan tokoh yang bernama William Seymour, pendeta William Seymour, seorang kulit hitam Amerika. Ya, saudara, kan seringkali kita, walaupun sebenarnya bukan satu-satunya situs di mana menjadi sejarah Pentakosta modern, ada juga yang namanya di Korea waktu itu, di Cina dan segala macam. Tapi yang paling terkenal adalah kebangunan rohani di Jalan Azusa. Waktu saya ke California, saya mampir ke jalan ini, masih ada gedung ini sampai sekarang, menjadi situs sejarah. Disinilah penanda pertama kali gerakan Pentakosta modern. Berminggu-minggu mereka dilawat Roh Kudus, berbahasa lidah, dan mereka. Nah, terus next. Ini ada satu buku saya temukan, ditulis oleh seorang profesor namanya Kerry Day di Princeton Theological Seminary. Bukunya Azusa Reimagined, A Radical Vision of Religious and Democratic Belonging. Ternyata, saudara, nah ini yang sudah kehilangan kita di banyak gereja Pentakosta. Ternyata, apa yang terjadi di Azusa Street pada waktu itu, bukan sekedar fenomena Roh Kudus menjamah mereka dengan berbahasa lidah saja, tapi ternyata ada satu gerakan sosial yang terkoreksi. Ada 3 kutuk sosial pada waktu itu yang nggak bisa diselesaikan oleh negara dan gereja-gereja yang sudah ada pada waktu itu, gereja-gereja Protestan pada waktu itu. Apa itu? Yang pertama, yaitu rasisme. Jadi di Amerika waktu itu, rasisme itu sangat kuat sekali. Jadi orang-orang kulit putih nggak suka dengan orang kulit hitam. Sampai sekarang di Amerika masih banyak rasisme ya. Nah, pada waktu itu 1906 itu rasisme itu masih kuat di Amerika. Bahkan William Seymour ini, pendeta ini yang bawa kebenaran tadi itu waktu dia ikut sekolah Alkitab, dia nggak boleh gabung satu kursi, satu ruangan dengan orang kulit putih. Jadi dari jendela dia mengikuti kuliahnya pendeta Parham. Parham itu adalah pendeta kulit putih, ya. Sampai gitunya. Tapi begitu Roh Kudus turun di Jalan Azusa Street, itu orang kulit putih dan kulit hitam itu bergandengan tangan, berbahasa lidah, menyembah Tuhan. Sesuatu yang nggak bisa diadres, nggak bisa diselesaikan pada waktu itu.
Yang kedua, kutuk apa? Kutuk kelas sosial. Yang kaya sama yang miskin itu nggak boleh gabung. Tapi ketika Roh Kudus turun, ada kuasa yang menyatukan mereka. Amin. Dan yang ketiga apa? Kutuk patriarki. Yaitu apa itu? Yaitu dulu kekristenan itu di Amerika itu, dan sampai sekarang masih ada yang melestarikan itu di gereja-gereja Protestan. Perempuan itu nggak dianggap. Perempuan nggak boleh ditakbiskan jadi pendeta, nggak boleh jadi pengkhotbah, nggak boleh jadi pemimpin gereja, nggak boleh, saudara-saudara. Ya. Tapi begitu Roh Kudus turun, dia just straight. Ada kuasa Allah yang merombak itu, dan 5 dari 7 tim pelayanan pendeta William Seymour adalah perempuan. Kita bersyukur GBI nggak seperti itu. GBI itu ya, saudara ya, waktu saudara ingat saudara tahu nggak siapa pendiri GBI, Gereja Bethel Indonesia, tahun 70? Siapa? Pendeta siapa? Ya, namanya pendeta Hael Senduk atau pendeta Ho Leong Seng ya. Pendeta Ho Leong Seng waktu mendirikan GBI sudah mentakbiskan perempuan jadi pendeta. Jadi kita bersyukur gereja GBI bukan gereja yang patriarki. Kita memberi tempat bagi perempuan untuk menjadi pendeta. Jadi pendeta Ho Leong Seng itu terkenal menjadi pendeta yang pionir di dalam memulai sebuah gereja yang nggak ada bedanya perempuan dan laki-laki sama-sama mendapat karunia Tuhan untuk memimpin. Amin. Yang terakhir, ya, saya tadi udah bercerita khotbah 30 menit, ternyata 45 menit ya. Tapi pemain musik boleh siap-siap ya. Nah, saudara-saudara, yang terakhir, begitu Roh Kudus turun, yaitu gereja itu diurapi menjadi gereja yang mempraktekkan belas kasihan Kristus. Dalam Kisah Rasul 2:45 berkata bahwa apa? Bahwa ada saja di antara mereka menjual harta milik mereka dan membagi-bagikannya kepada mereka yang nggak mampu. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu memberikan kepada gerejanya suatu kuasa untuk menjadi gereja yang penuh belas kasihan. Kesimpulan firman Tuhan refleksi hari ini, mari kita renungkan refleksi kita bersama-sama. Yang pertama adalah, apakah saudara mau fokus saudara bagi kemuliaan Tuhan dalam segala hal? Kalau jawabannya ya, berarti kita perlu Roh Kudus mengurapi kita. Yang kedua, apakah saudara merindukan supaya saudara bersemangat menjangkau bangsa-bangsa? Kalau jawabannya ya, berarti kita butuh empowerment dari Roh Kudus. Yang ketiga, apakah kita merindukan kehidupan kita sehari-hari bergantung pada Roh Kudus yang menampakkan buah-buah roh, bukan hanya sekedar emosi? Kalau jawabannya ya, berarti kita membutuhkan Roh Kudus. Dan yang terakhir, apakah kita sudah nggak punya gairah lagi? Apakah kita ingin kehidupan kekristenan kita penuh gairah? Bukan suam-suam, ya, tapi orang yang berdoa penuh gairah? Jawabannya berarti kita butuh Roh Kudus memenuhi kita. Amin. Selamat Hari Raya Pentakosta 2026. Tuhan memberkati kita. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Haleluya. Glory Jesus. Dan yang satu lagu, bisa dicarikan nggak lagunya Datang Roh Kudus urapiku, gitu ya. Lagunya siapa itu ya? Saya kurang hafal lagunya, mungkin dicarikan dulu ya. Mungkin kita bisa lihat di handphone kita. Judulnya Datang Roh Kudus ya. Kau ku rindu,
bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih datang, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Sekali lagi, satu yang ku rindu. Mari kita bersama-sama. rindu bersekutu denganmu. bawaku lebih lagi, Tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini kepada kami. Ya, sungguh-sungguh kami membutuhkan Roh-Mu yang kudus. Roh yang memanifestasikan kehadiran Kristus selama-lamanya dimanapun kami berada, Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar untuk mendatangkan benefit bagi pribadi kami, tapi suatu kuasa untuk mendrive, mendorong, mendobrak umat Tuhan, gereja Tuhan, untuk militan menjadi saksi Tuhan, militan melayani Tuhan, militan berdoa, memiliki kuasa dari sorga untuk dibawa ke dalam dunia yang membutuhkan jamahan Tuhan. Roh yang terus-menerus memberikan kepada kami suatu belas kasihan Kristus di mana Tuhan panggil kami. Tuhan, biarlah kami terberdayakan baik di dalam konteks internal maupun Tuhan di luar Tuhan. Kami menemukan di mana kontribusi kami di dalam gereja maupun di luar gereja Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus sudah mengurapi kami Tuhan. Bapa, urapi terus gereja ini Tuhan. Biar melalui gereja ini ada begitu banyak jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, orang-orang muda dijamah oleh Tuhan. Dan mereka diubahkan dan gereja Tuhan bertumbuh dengan luar biasa ya Tuhan. Pertumbuhan gereja adalah efek langsung dari apa yang Roh Kudus kerjakan di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus bergairah. Kami membutuhkan refreshment. Kami membutuhkan terus-menerus urapan Roh Kudus untuk membawa kami kepada satu dimensi yang lebih mendalam lagi mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati firman Tuhan bersama katakan amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Silakan itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, terberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saya mewakili seluruh GB Alberta mengucapkan terima kasih atas pembawaan firman Tuhan oleh Pak Archdiocese Gultom. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba saatnya kita untuk menyiapkan persembahan kita. Kepada yang bertugas dapat dipersilakan untuk maju. Minta tolong dengan kasih untuk doa Tante Wiwin, doa persembahan. Bapak Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami beri kesempatan untuk ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu dan menerima berkat dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga sebentar kami mau memberi persembahan Tuhan. Biarlah Kau sucikan, kuduskan persembahan ini dan Kau berkati kedua hamba-Mu yang melayani ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.
keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Junifrius Gultom yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita Alberta pukul 10 pagi, Selasa 26 Mei 2026. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yulia Setiawati. Mari bergabung bersama kami dalam Benteng Doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Alberta, juga terbuka bagi umum. Mari Bapak Ibu bersama untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir dalam komunitas Alberta Youth Team, Sabtu 30 Mei 2026 pukul 6 sore dengan kegiatan nobar. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian umum GBI Alberta Minggu 31 Mei 2026 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Ibadah sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Barnabas Darren Farrell. 31 Mei, Tuhan Yesus memberkati. Gembala Jemaat, BPG aktivis, dan seluruh jemaat GBI Alberta mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Nurindu Setiawan dan Ibu Beniman Waruwu atas kelahiran anak pertama Elvaro Davian pada hari Kamis 21 Mei 2026 di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Jemaat Alberta tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Alberta dan bangsa negara kita setiap malam pukul 9 malam. Mari luangkan waktu berdoa agar pemulihan terjadi bagi gereja kita Alberta dan NKRI. Terus ingatkan keluarga, saudara, tetangga untuk beribadah bersama di GBI Alberta. Mari ikuti kegiatan gereja GBI Alberta melalui warta yang dikirimkan di WA Group. Untuk para pelayan, mohon memperhatikan jadwal pelayanannya. Oke, terima kasih atas pengumuman yang sudah dibawakan. Apakah ada pengumuman tambahan? Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Ya. Mari kita nyanyikan satu lagu. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kaulah segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, tidak berhenti kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau. Kalau ibadah raya pada hari ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan, itu pun juga karena keagungan kan, kekuatan Kau ya Tuhan. Sekarang kami ingin ya Tuhan, kami ingin melakukan rutinitas kembali ke keluarga kami. Biarlah kami dapat bisa menjadi pedoman yang baik ya Tuhan, kami bisa menjadi teladan yang baik dan memberikan curah berkat yang baik ya Tuhan, dan dapat terpancar hati Tuhan Yesus di dalam hati kami juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah juga untuk seluruh GBI Alberta beserta dengan komisi, dan berkatilah juga untuk
kesehatan Ibu Gembala dan berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin gereja ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan, kami juga mendoakan kepada orang-orang yang berulang tahun ya Tuhan. Kau yang paling mengerti apa yang mereka butuhkan, Kau yang paling mengerti apa yang mereka sedang rasakan ya Tuhan. Berkatilah, berikanlah pertolongan dan juga bonus khusus ya Tuhan pada kesempatan momen ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak Alvero ya Tuhan yang baru lahir ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, Kau berikan curahan Roh Kudus, Kau berikan perlindungan, jauhkan dari segala penyakit, roh jahat yang mengganggu, dan berikanlah seluruh rencana terbaik Engkau ya Tuhan. Dan biarlah pimpin sehingga menjadi anak yang baik ya Tuhan. Berkatilah untuk seluruh jajaran komisi pada hari ini, dan berkatilah kami semua untuk menjadi jemaat yang dapat menjadi berkat di luar sana ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat bersaat teduh.